Setiap wajib pajak yang status NPP-nya aktif, Acel, itu wajib menyampaikan SPT tahunan. Terus pertanyaannya, loh gimana kalau misalnya penghasilannya nggak ada gitu ya? Kena denda 100.000 bisa buat jajan cilok. Iya bener. Halo kawan pajak dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya salah. Gak apa-apa. Kemudian aja. Langsung jawab. Jawab. Jawab ya, actionnya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan pajak dimanapun berada. Senang sekali saya Rachel pada kesempatan kali ini, yaitu di podcast perdana Bincang Pajak Sing Bebas, Tax is Easy. Tidak terasa, kita semua sudah memasuki awal tahun 2023, di mana di awal tahun adalah kesempatan yang baik untuk kita semua memulai hal-hal yang baik. Salah satunya adalah dengan melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa validasi NIK kamu di laman djponline.pajak.go.id. Caranya gampang. Siapkan KTP dan kartu keluarga, lalu buka laman djponline.pajak.go.id. Pilih menu profil, lalu pemutahiran data. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat menghubungi Krim Pajak 1.500-200, live chat di www.pajak.go.id, atau datang langsung ke KPP terdekat loh. Terima kasih atas partisipasi kawan pajak. Jangan lupa sampaikan SPT tahunanmu ya, paling lambat 31 Maret. Pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kami penyuluh KPP Pratama Singkawang, Bang Salahuddin Saesar. Halo Acel, halo kawan pajak semua. Wah Bang Esar, terima kasih sudah datang, sudah mau memeriahkan podcast perdana kami di kanal YouTube KPP Pratama Singkawang dan menyapa kawan pajak semua. Oke. Nah Bang, untuk kesempatan kali ini kita mau bahas apa sih itu SPT tahunan dan seberapa pentingnya SPT tahunan itu bagi para wajib pajak. Silahkan Bang Esar. Oke. Wah, ini pas banget nih Acel kalau bahas SPT tahunan di awal tahun seperti ini. Karena kan kita tahu nih untuk batas lapor SPT tahunan orang pribadi itu dari Januari sampai Maret, betul. Tadi Acel nanya apa sih SPT tahunan itu ya, SPT tahunan. Baik. Kemudian apa sih pentingnya untuk lapor SPT tahunan ya? SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan. Apa sih surat pemberitahuan? Surat pemberitahuan itu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan perhitungan pajak, pembayaran pajak, yang termasuk objek pajak dan juga yang bukan termasuk objek pajak, serta informasi tambahan yang meliputi harta, kewajiban, dan susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Itu SPT, Acel. Lalu apa SPT tahunan? Nah, SPT tahunan itu laporan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Seperti itu, Acel. Kemudian tadi Acel nanya, apa sih Bang pentingnya untuk lapor SPT tahunan? Jelas itu sangat penting ya, Acel. Pertama, karena SPT tahunan itu sudah diamanatkan oleh undang-undang. Di Undang-Undang Ketentuan Umum Peraturan Perpajakan, bahwasanya dijelaskan setiap wajib pajak punya kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas tentunya. Kepo nggak? Benar, lengkap, jelas apa? Itu apa? Benar, lengkap dan jelas. Boleh satu-satu deh Bang. Oke. Kalau benar, itu benar artinya yang kita laporkan itu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian benar dalam perhitungannya, benar juga dalam penerapan peraturan perpajakannya. Kemudian yang kedua, benar lengkap. Lengkap itu artinya kita melaporkan seluruh penghasilan yang kita peroleh. Jadi kita tidak sebagian-sebagian aja nih. Kalau misalnya boleh ada yang ditutupin ya Bang. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya dua sumber penghasilan, ya udah semua penghasilannya kita laporkan di SPT tahunan. Kemudian benar lengkap, yang terakhir jelas. Harus dilaporkan ya sejelas-jelasnya gitu. Kemudian itu yang pertama tadi amanat undang-undang. Kemudian yang kedua itu implementasi self assessment. Sebagaimana kita ketahui, sistem perpajakan di Indonesia itu menganut sistem self assessment. Jadi pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung dan membayar serta melaporkannya.
Oleh karena itu harus lapor SPT tahunan Acel. Berarti sendiri ya semuanya. Betul, betul. Jadi self assessment seperti itu. Self-assessment. Jadi kesimpulannya Acel, bagi seluruh wajib pajak yang memiliki NPP dengan status aktif harus lapor SPT tahunan. Betul. Nah, gitu kawan pajak. Berarti untuk kawan pajak di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, selama kawan pajak mempunyai NPWP, berarti harus wajib lapor SPT tahunan. Karena kita sebagai warga negara Indonesia harus taat hukum dan SPT tahunan termasuk bagian dari taat hukum. Iya, kewajibannya ya. Oke. Nah, Bang Esar, aku mau tanya nih, di Indonesia ini kan banyak sekali masyarakat dengan berbagai jenis pekerjaan. Nah, itu diatur nggak ya, Bang, untuk SPT tahunannya? Oke, jadi begini Acel. Untuk sumber penghasilan, betul. Jadi di kita itu ada banyak ya jenis pekerjaan. Cuman kalau secara garis besarnya terdiri dari dua Acel. Pertama, memperoleh penghasilan dari gaji, artinya dari pemberi kerja, atau yang kedua usahawan, artinya memperoleh penghasilan dari usahanya sendiri gitu. Kemudian untuk yang karyawan, termasuk kita ya, ASN itu kan bekerja di pemberi kerja pemerintah nih. Betul. Nah itu ada dua jenis SPT tahunan. Pertama 1770 SS itu singkatan Acel, sangat sederhana, Sangat sederhana, betul. SS. Untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto setahunnya kurang dari 60 juta. Penghasilan bruto itu apa, Bang Esar? Penghasilan kotornya, Acel. Oh, penghasilan kotornya, betul. Kemudian ada untuk yang karyawan atau yang dari gaji penghasilannya ada namanya formulir 1770S. S-nya cuma satu, jadi sederhana. Kalau SS tadi sangat sederhana, kalau S ini sederhana. Ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari gaji, tapi penghasilannya di atas 60 juta seperti itu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, lalu gimana dengan usahawan gitu ya? Usahawan, iya. Kalau usahawan pakai formulir yang mana nih gitu ya? Nanti SSS atau nggak ada S ya? Betul. Jadi yang betul Cel, dia kalau usahawan pakai formulir 1770 aja. Jadi tanpa embel-embel S atau SS. Polos berarti ya? Polos, betul. Jadi 1770 itu digunakan untuk wajib pajak yang sumber penghasilannya dari Usaha sendiri ya? atau pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas contohnya kayak dokter, kemudian notaris seperti itu. Jadi yang butuh keahlian khusus. Oke. Wah, jadi ternyata Direktorat Jenderal Pajak benar-benar memfasilitasi ya Bang Esar untuk setiap lapisan jenis pekerjaan Betul. masyarakat Indonesia. Nah, untuk pelaporannya sistematisnya gimana Bang Esar? Oke, kalau di teknis pelaporannya ya Cel ya. Jadi sekarang udah era digital semua ya. Oh, gitu. Oke, DJP juga melakukan improvisasi nih. Ada perbaikan-perbaikan untuk mengikuti digitalisasi yang perkembangan digitalisasi saat ini gitu ya. Kemudian untuk pelaporan SPT tahunan itu ada dua saluran Acel. Pertama secara online melalui laman DJP online. Nah yang kedua salurannya melalui PJAP ya Acel, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Jadi PJAP ini adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan DJP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk daftar-daftar PJAP yang resmi bisa dilihat di pajak.go.id. Pajak.go.id. Oke, sekarang kita akan fokus ke websitenya DJP Online ya. Websitenya punya DJP nih. Oke, jadi di websitenya Direktorat Jenderal Pajak di djponline.pajak.go.id ada dua saluran Acel. Dua saluran lagi untuk pelaporan SPT tahunan. Tadi aku bilang di awal bahwasanya tadi kan ada 3 jenis ya. 1770 SS untuk orang pribadi yang karyawan di bawah penghasilan 60 juta, yang S yang di atas 60 juta, sama yang usahawan atau pekerjaan bebas yang 1770. Yang polos. Betul. Untuk yang S dan 1770 SS, yang S dan SS itu dapat dilakukan melalui e-filing namanya. E-filing. Jadi e-filing itu kita melaporkan itu langsung dari websitenya DJP. Langsung dari websitenya DJP. Kemudian kalau untuk usahawan dia lapornya pakai e-form. Jadi e-form, jadi formulir SPT itu dalam bentuk elektronik, dia PDF Acel, PDF. Jadi nanti kita bisa isi. Jadi kita cukup unduh formulirnya, kita isi di komputer atau di laptop, bisa diisi kapanpun, dimanapun. Jadi udah gampang banget sekarang. Tapi itu semua ada di DJP online website tadi ya Bang? Betul. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Saya masuk ke klasifikasi yang mana.
SSK, S atau 1770. Gitu. Nah, kawan pajak, itu kemudahan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Nah, Bang Esar, aku mau tanya nih, kalau misalkan aku punya saudara saat sebelum COVID punya pekerjaan sebagai karyawan, lalu ya saat COVID diberhentikan. Baik. Nah, itu untuk pelaporan SPT tahunannya tetap wajib lapor atau sudah tidak wajib lapor, Bang Esar? Baik, jawabannya tetap wajib lapor. Oh, tetap Wajib lapor ya. Kenapa? Karena setiap wajib pajak yang status NPP-nya aktif, Acel, itu wajib menyampaikan SPT tahunan. Terus pertanyaannya, loh gimana kalau misalnya penghasilannya nggak ada gitu ya? Iya. Tadi kayak saudaranya Acel, sekarang lagi nggak bekerja nih. Ya udah, laporannya SPT tahunan nihil, jadi isinya 0 seperti itu. Jadi tetap wajib dilaporkan. Tetap wajib dilaporkan Iya. selama aktif ya, Bang. Status Ya. NPP-nya aktif. Kemudian karena tadi penghasilannya tentunya pasti di bawah PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, saudara Acel juga bisa mengajukan permohonan non-efektif namanya Acel. Non-efektif agar tidak ada kewajiban lapor lagi selama statusnya non-efektif. Seperti itu. Kalau misalkan ada kewajiban lapor tapi tidak dilaporkan, apakah nanti akan menimbulkan denda, Bang Esar? Atau sanksi? Betul banget tentunya. Ada. Jadi kalau misalnya wajib pajak yang status NPP-nya aktif tapi tidak lapor, kemudian sudah ditegur tapi tetap tidak lapor, itu dapat diterbitin namanya surat tagihan pajak, Acel. Surat tagihan Surat tagihan pajak dan besaran sanksinya kepo nggak berapa? Kepo banget. Dia untuk 1 tahun 100.000 rupiah. Itu untuk yang orang pribadi ya? Untuk Bang? orang pribadi, 100.000. betul. Jadi 100.000 per 1 tahun SPT tahunan. Per 1 SPT tahunan yang terlambat atau tidak dilaporkan. Sayang banget ya, Bang, kalau misalkan nggak lapor SPT, padahal gampang banget. Gampang banget, kapanpun. Dimanapun. Buat, Kalau iya. misalkan nggak lapor kena denda 100.000, bisa buat jajan cilok. Iya, bener. Baik, Bang Esar, sebelum kita akhiri podcast kita pada kesempatan kali ini, boleh dong, Bang, ada closing statement mungkin dari Bang Esar untuk kawan pajak semua. Oke, buat kawan pajak di rumah semuanya kembali mengingatkan bahwasanya yang memiliki NPP dengan status aktif ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret, Acel. Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai wajib pajak gitu, Acel. Apalagi sekarang kan lapor SPT udah gampang banget ya, bisa via DJP online dan itu bisa lapor kapanpun dan dimanapun 24 jam seperti itu. Jadi ayo kawan-kawan pajak semua, kita lapor SPT tahunan, kita penuhi kewajiban perpajakannya demi negara kita tercinta. Ya, setuju banget. Jadi kawan pajak jangan lupa lapor SPT tahunan hari ini. Oke. Baik, terima kasih Bang Esar sudah hadir di Ya, podcast sama-sama, KPP Pratama Cel. Singkawang. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Dan untuk kawan pajak semua, terima kasih karena sudah menonton podcast perdana KPP Pratama Singkawang. Bincang pajak sing bebas, tax is easy. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Maju.